Semarang. Di sini kami akan menjelaskan tata letak kursi dan meja papan tulis di ruangan kelas 2. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tata letak papan tulis dan meja guru. Terdapat beberapa alasan mengapa meja guru dan papan tulis diletakkan di depan. Yang pertama itu adalah memudahkan guru untuk memanajemen ruangannya, di mana dengan posisi seperti ini, guru akan lebih mudah untuk memantau setiap peserta didiknya. Yang kedua adalah memudahkan guru untuk mengakses papan tulis jika ingin mencatat sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah posisi strategis dalam mengajar. Dengan posisi meja guru dan papan tulis di depan menjadi pusat perhatian siswa sehingga proses belajar mengajar menjadi mudah. Baiklah, mengapa alasan meja dan kursi dibuat berpasangan agar anak-anak dapat berinteraksi baik dengan teman dan saling bersama dan meningkatkan semangat untuk belajar karena belajar bersama teman lebih menyenangkan. Demikian penjelasan dari kami tata letak meja dan kursi serta papan tulis. Sekian, terima kasih. Bye bye. Halo, aku Adelisa. Aku Mindasari. Nah, kami mau menjelaskan tentang pojok baca. Silakan untuk Melinda. Pojok baca adalah area khusus yang dibuat di dalam kelas untuk meningkatkan minat baca siswa serta meningkatkan keterampilan siswa dalam membaca. Adapun ciri-ciri warna-warni di sini akan dijelaskan oleh Delisa. Nah, kenapa sih di pojok baca ini kami membuat pojok baca ini lebih berwarna-warni? Nah, jawabannya karena anak kecil itu lebih suka sesuatu yang berwarna atau yang mencolok. Kenapa sih? Karena itu bisa meningkatkan stimulus kreativitas atau imajinasi peserta didik nanti. Jadi mereka ketika mereka melihat warna atau sesuatu yang unik, mencolok, jadi itu dapat meningkatkan kreativitas serta imajinasi mereka. Nah, di sini juga kami ada menempelkan angka-angka dari 0 sampai dengan 10. Terus ada dari abjad A sampai dengan Z. Ini tuh berwarna-warni. Jadi suasana pojok baca tuh membuat menarik minat dan perhatian peserta didik ketika melihat pojok baca tuh warnanya warna-warni. Seperti yang aku bilang tadi kan dapat menarik perhatian peserta didik. Nah, kenapa kami buatnya seolah-olah ini sebagai pagar? Karena ini kan dari botol bekas. Jadi nanti bisa kita jelaskan kepada peserta didik untuk menggunakan barang bekas sebagai alat yang berguna gitu. Jadi bisa berguna jadi pojok baca, bisa dibikin apa saja. Jadi dari sini kita dapat meningkatkan kreativitas peserta didik untuk menggunakan barang bekas gitu. Nah, ketika tempat pojok bacanya menarik minat peserta didik, selanjutnya kan mereka akan beramai-ramai untuk ke sini, dan di sini kami menyiapkan rak tempat buku untuk peserta didik nantinya memilih buku apa saja yang akan mereka baca. Nah, segitu saja penjelasan dari kami berdua. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan kenapa sih harus ada struktur organisasi sama bentukan aksesi kelasnya seperti ini. Yang pertama, penjelasan tentang struktur organisasi. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat struktur organisasi di kelas 2 SD. Yang pertama yaitu tujuannya supaya anak siswa lebih mengetahui siapa yang menjadi wali kelas mereka, ketua mereka, sekretaris, bendahara maupun wakil kelas mereka. Nah, di sini kita akan membuat struktur organisasi kelas dengan menarik, di mana kita akan menempel sebuah foto wali kelas, ketua kelas, wakil, bendahara, dan sekretaris dan anggota lainnya, supaya mereka lebih mengetahui siapa yang menjadi ketua mereka, wakil ketua, sekretaris maupun yang menjadi bendahara mereka. Alasan kami memilih absensi berbentuk seperti ini karena anak kelas 2 SD itu belum terbiasa dalam format formal, sehingga pendekatan yang ceria dan visual seperti ini tuh sangat cocok untuk kelas 2 SD. Adapun cara penerapan absensi ini adalah
adalah misal seperti ini, Melinda, kalau dia hadir dimasukkan ke dalam kotak ini, sedangkan kalau Ardi, misalnya Ardi sakit dimasukkan ke dalam kotak sakit. Kelebihan absensi ini tuh karena visualnya sangat menarik, karena kan anak kelas 2 SD itu tertarik dengan visual, warna-warni, dan bentuk fisik, sehingga absensi seperti ini tuh bisa membuat mereka semangat untuk absen. Oke teman-teman, sekian dari kami. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arjanto. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari mind mapping. Fungsi dari mind mapping adalah menjabarkan materi secara rinci. Contoh di sini ada ciri khas hewan. Yang pertama di sini ada jenis hewan, cecak. Ciri khasnya seperti lapisan perekat di telapak kaki, dan fungsinya di sini adalah merayap di dinding. Otomatis siswa akan mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas lagi mengenai suatu materi dengan bantuan mind mapping ini. Sekian dan terima kasih. Halo. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengapa jadwal pelajaran dan jadwal piket itu dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan jadwal piket. Mengapa sih jadwal piket ini dibuat? Nah, mengapa jadwal piket ini dibuat? Agar tugas kebersihan itu teratur. Dan dengan adanya jadwal ini akan membantu siswa dengan membagi tugas secara adil. Nah, kemudian dengan adanya jadwal ini dapat menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa itu sejak dini. Kemudian melatih kerjasama dan kedisiplinan siswa. Di sini saya akan menjelaskan jadwal pelajaran kelas SD. Kelebihannya dapat mudah dipahami karena berwarna-warni. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tulisan budayakan 5S, di mana siswa diajak untuk menerapkan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tujuan dari tulisan ini agar siswa bisa saling menjaga keharmonisan setiap orang. Saya menjelaskan tentang hal ini kelas 2 SD. Aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan gambar burung Garuda dan juga presiden. Kenapa letaknya berada di sini? Itu adalah karena adalah semboyan dasar negara, supaya siswa-siswi bisa tahu dan siapa presiden mereka. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ada banyak dekorasi seperti ini. Nah, hiasan di sini bukan hanya sekedar untuk ruangan, tetapi juga dapat menarik perhatian siswa karena berwarna-warni dan membuat ruangan kelas terlihat lebih indah dan berwarna. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari gantungan yang digantung dan tempelan awan di dinding. Di sini saya menjelaskan fungsi dari gantungan dan tempelan di awan di dinding ini supaya dapat memberi kesan kreatif dan membuat siswa tertarik di dalam.